Ini yang pertama saudaraku ya. Apa sih cirinya orang yang hidup dalam kasih? Orang itu mampu mengasihi semua orang, termasuk kepada lawan-lawannya, kepada musuh-musuhnya. Yang kedua, yuk saya minta tolong multimedia coba buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudaraku tahu ya ceritanya ya. Satu kali Tuhan Yesus mau dijebak, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memperhadapkan Yesus kepada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Dan menurut hukum Taurat Musa, wanita ini harus dilempari dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan mengasihi, mengampuni. Tapi kalau Yesus bilang ampuni, maka Yesus melanggar hukum Taurat Musa. Yesus bisa dipersalahkan. Ini Yesus mau dicobai, Yesus mau dijebak. Tapi Yesus dengan santai saudaraku. Firman Tuhan cerita di atasnya saudaraku ya. Dia cuman duduk, jongkok di tanah, dia mainin tanah saudaraku. Dia puter-puter tuh tanah. Lalu dengan santai saudaraku. Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang gak pernah bikin dosa, yang gak pernah lakukan dosa, pertama-tama ambil batu, lempari perempuan itu dengan batu. Yesus cuma jongkok, mainin tanah aja gitu ya. Dan Alkitab bilang saudaraku, orang mulai meninggalkan satu persatu. Mulai pergi meninggalkan perempuan itu dan Yesus satu persatu. Dan Alkitab mencatat yang pergi pertama adalah yang tua-tua. Yang umurnya lebih tua. Kenapa? Karena waktu Yesus bilang begini, yang gak pernah bikin dosa, yang gak pernah bikin salah, ambil batu duluan, sambit tuh perempuan. Tuh yang tua-tua mulai sadar, dosa gue mah banyak. Ogah lah, ntar gue ketempuan. Pergi. Akhirnya pergi. Sampai semuanya pergi. Lalu terjadilah percakapan yang tadi saudaraku ya. Tidak adakah yang lain untuk menghukum kau? Perempuan itu menjawab, tidak lagi ada. Dan Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Apa artinya saudaraku? Saya mau bilang, orang yang hidup di dalam kasih, dia tidak menghakimi orang lain. Amin. Dia tidak menghakimi orang lain. Tapi dia justru mau belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Ini kita justru sebaliknya saudaraku. Seringkali kita ini paling suka menghakimi orang lain. Dan kita kalau menghakimi orang lain paling demen saudaraku, paling suka. Kita kasih standar yang tinggi-tinggi. Ya dia kan pendeta, dia kan hamba Tuhan, dia kan pelayan Tuhan. Harusnya begini dong, begini. Wah 1000 standar yang kita kasih. Masa levelnya pelayan Tuhan kelakuannya kayak begitu? Harusnya begini dong, harusnya begitu dong. Firman Tuhan bilang saudaraku, ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain, ukuran itulah yang akan Tuhan pakai untuk menghakimi kamu. Amin. Hari ini yang kedua firman Tuhan mau ajar kepada kita. Apa sih cirinya? Apa sih tandanya orang yang hidup dalam kasih? Bukan saja dia menerima semua orang ya. Bukan saja dia mau mengampuni orang, mengasihi semua orang yang termasuk kepada lawan-lawannya. Tapi dia tidak menghakimi orang lain. Ada orang yang bilang, ya aku maafin kamu. Tapi diceritain kesalahannya se-RT, sekampung. Orang tahu semua. Bila perlu bikin status di media sosial. Iya nih Jeng, begini.
Sampai ada orang kasih emotion gambar kepala hantu gitu ya, kepala setan yang merah gitu ya. Ada apa jeng? Saya mau bilang hari ini saudaraku, yuk belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Terima orang lain apa adanya. Makanya dalam Matius pasal 7 Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menghakimi. Masa tidakkah kamu sadar bahwa kamu mau mengeluarkan selumbar di mata saudaramu, sedangkan di matamu sendiri ada balok. Saudaraku, kata balok di sini, jangan pemikiran yang kayak kita zaman sekarang gitu ya, ke toko material, kok beli balok 4 kali 6 gitu ya. Balok zaman sekarang mah kecil-kecil. Ini balok yang dimaksud saudaraku adalah penyangga rumah, penyangga tiang rumah. Jadi ukurannya itu pohon yang ratusan tahun saudaraku dijadikan tiang penyangga utama rumah. Yang kalau kita peluk 3 orang, belum tentu 3 orang itu bisa tangannya nyambung. Jadi bisa dibayangkan ya, betapa besarnya balok pohon itu. Dan Tuhan bilang, balok di matamu yang sebesar itu enggak kelihatan. Tapi selumbar di mata saudaramu kelihatan. Jangan kita menghakimi. Kalau kita tidak mau dihakimi. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, ini ada satu cerita gitu ya. Satu kali saudaraku, ada seorang suami, dia bercerita sama temannya. Wah, rasa-rasanya ini istriku sudah ada gangguan pendengaran. Sudah telinganya ini sudah rada-rada tuli. Kenapa? Ya kalau aku panggil dia nggak pernah nyaut. Wah, bahaya tuh. Temennya ngompor-ngomporin gitu ya. Wah, bahaya tuh. Harus dites gitu. Bagaimana caranya? Begini, nanti kamu pulang ke rumah, kamu teriak dari depan rumah. Kalau dia tidak menjawab, berarti benar. Itu udah mulai ada gangguan katanya. Kamu lebih mendekat, jarak kira-kira 5 meter kamu panggil. Kalau nanti dia tidak menyaut juga, kamu lebih dekat lagi, jarak 2 meter. Kamu panggil lagi, kalau dia tidak nyaut juga, wah berarti itu udah parah itu. Kamu di belakang istri kamu, di belakang telinganya kamu teriakin. Oh gitu ya? Iya. Lalu dia tes saudaraku, dari depan rumah dia panggil. Istriku, aku pulang, masak apa? Tuh kan bener, gak ada sautannya. Budak ini budak katanya gitu ya. Wah dia udah mulai menghakimi istrinya saudaraku. Dia mulai masuk saudaraku. Kira-kira jarak 5 meter dia udah mulai kelihatan istrinya. Dia panggil, istriku masak apa? Kan gak dijawab kan. Wah ini bener nih gangguan telinga nih katanya ya. Dia jarak 2 meter dia teriak lagi, istriku masak apa? Wah bener nih gak disautin nih. Di belakang telinganya saudaraku. Istriku masak apa? Istrinya lagi goreng ayam saudaraku. Pakai siamsi. Muter langsung tempeleng itu pakai siamsinya. Puk! Udah gua jawab 5 kali. Gua lagi goreng ayam. Gua lagi goreng ayam. Ngerti gak saudara dari cerita ini? Hah? Artinya yang gangguan telinga siapa? Suaminya. Tapi dia malah bilang istrinya yang gangguan telinga. Saya mau bilang hati-hati saudaraku, sebelum kita menghakimi orang lain. Sebelum kita bilang ada selumbar benang di matamu, kita coba periksa dulu jangan-jangan ada balok di dalam mata kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tidak menghakimi wanita ini. Tapi justru dia menerima apa adanya. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Dan yang terakhir. Wah ini kata-kata mujizat nih ya. Yang buta melihat gitu ya. Jadi minimal pulang masih bawah 1 poin. Oke, yang terakhir, apa sih cirinya dari orang yang hidup di dalam kasih? Ya, yang pertama saudaraku, orang itu mampu mengasihi semua orang, termasuk kepada orang yang menjadi lawannya.
orang yang menyebalkan. Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa lebihnya kamu? Pemungut cukai, orang berdosa pun tahu akan hal itu. Kita punya standar yang berbeda. Standar kita adalah standarnya Tuhan Yesus. Mampu mengasihi orang, semua orang, termasuk kepada lawan-lawan kita. Yang kedua, firman Tuhan bilang apa? Tidak menghakimi orang lain. Belajar untuk menerima keberadaan orang lain. Ya, belajar untuk kita menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Sebelum kita menghakimi orang lain, yuk coba kita periksa dulu. Adakah kekurangan dalam diri kita sendiri? Waktu kita coba untuk menilai diri kita, maka kita tidak akan pernah berani untuk menghakimi orang lain. Karena kita menyadari kita pun tidak luput, tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Amin. Yang ketiga, coba kita buka Alkitab kita, minta tolong multimedia Lukas pasal 10 ayat 36 dan ke-37. Lukas pasal 10 ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37-nya, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Sekali lagi, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, tahu ya cerita ini ya? Makanya sekolah minggunya lulus ya. Amin. Kalau sekolah minggunya nggak lulus, baca firman Tuhan di rumah ya. Biar kalau pendeta cerita, nyambung ceritanya ya. Kalau enggak bingung kan, ini pendeta lagi cerita apa sih gitu ya. Jadi ceritanya saudaraku, Tuhan Yesus kasih cerita, kasih ilustrasi tentang sesama manusia. Ceritanya ada seorang Yahudi yang dirampok. Dan kondisinya setengah mati. Alkitab bilang begitu, jadi belum mati, baru setengah mati. Habis dirampok, dipukulin, dalam kondisi setengah mati, lewatlah seorang imam. Siapakah imam? Para pendeta-pendeta. Belaga nggak lihat, belaga nggak tahu nyebrang jalan, lalu meninggalkan. Datanglah orang kedua, Lewi. Siapakah Lewi? Lewi adalah para pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Sama, belaga nggak lihat, belaga nggak tahu kejadian, nyebrang lalu pergi. Yang ketiga, nah ini Tuhan Yesus kasih sebuah ilustrasi yang paradoks sekali memang ya. Tiba-tiba saudaraku, lewatlah seorang Samaria. Dan orang Samaria itu melihat orang Yahudi ini habis dirampok, dipukuli dalam kondisi setengah mati, dan dia mengobatinya. Menaikinya ke atas keledai dan membawanya ke penginapan. Lalu dia berkata kepada pemilik penginapan, sekiranya nanti kalau kekurangan biaya untuk penginapannya nanti akan ditambahkan lagi. Kalau ada kekurangan biaya akan ditambahkan lagi. Orang Samaria justru yang menolong dari orang Yahudi yang dirampok itu. Lalu Yesus bertanya, di antara ketiga orang ini menurutmu siapa sesamamu manusia? Lalu jawab murid-muridnya, jawab semua orang. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Saya mau katakan saudaraku yang ketiga, apa sih buktinya, apa cirinya, apa tandanya? Orang yang hidup dalam kasih. Orang yang mau menunjukkan kepedulian. Orang yang mau tangannya terulur untuk menolong orang lain. Itulah orang yang hidup dalam kasih. Amin. Yesus sengaja saudaraku kasih sebuah pandangan yang paradoks. Seorang Yahudi dan orang Samaria ini musuh bebuyutan saudaraku. Latar belakang sejarahnya
Orang-orang Samaria ini adalah orang dari kerajaan Israel Utara yang sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa kafir, sehingga dianggap orang-orang Samaria adalah orang-orang level kelas bawah. Sedangkan orang Yahudi menganggap dirinya adalah orang yang paling terhormat karena mereka menganggap diri mereka adalah umat pilihan Allah dan mereka masih clear, masih murni, ya, masih murni menjaga silsilah keturunannya. Lalu terjadi perseteruan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Ini nganggep kelas rendahan. Tetapi saudaraku, justru orang yang berseteru, orang yang musuh bebuyutan dari nenek moyangnya udah musuhan. Tapi justru saudaraku ya, justru dialah yang menunjukkan belas kasihan. Kenapa? Karena dia hidup di dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih, dia akan menunjukkan kepeduliannya. Tangannya akan terulur untuk menolong. Orang yang tidak berdiam diri, orang yang tidak berpangku tangan ketika ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan ini sebuah pengertian yang dalam, saudaraku. Kita seringkali punya pandangan sama seperti orang-orang Yahudi gitu ya. Yang disebut sesama manusia adalah kalau satu suku. Kalau di sini nggak ada, saudaraku ya, di gereja saya. Kalau yang Batak kumpul sama yang Batak semua. Ya, kalau yang Tionghoa kumpul sama Tionghoa semua. Tionghoa aja juga masih dibagi-bagi. Yang Tionghoa Medan yang kumpul sama Cina Medan, ya. Kalau yang Bangka kumpul sama yang Bangka. Karena bahasanya yang satu yang satu bahasa Hokian. Nggak nyambung gitu ya. Nggak. Yang disebut sesamamu manusia dan tanganmu telurur bukan urusan suku. Amin. Tapi siapa saja yang membutuhkan pertolongan, tanganmu akan terulur. Menunjukkan belas kasihan. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan waktu kita berbuat demikian, saudaraku, ini sesuatu yang indah. Tuhan Yesus pernah berkata, waktu aku di penjara, engkau tidak menjenguk aku. Waktu aku lapar, engkau tidak memberi makan aku. Waktu aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Waktu aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Lalu kita menjawab, Tuhan, kapan kau lapar? Kapan kau haus? Kapan kau di penjara? Tuhan bilang apa? Waktu engkau memberikan kepada seorang yang paling hina ini, engkau sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Amin. Hari ini saudaraku, yuk hiduplah dalam kasih. Apa itu? Tunjukkan belas kasihanmu bagi orang-orang di sekitarmu. Jangan pandang suku, jangan pandang agama, jangan pandang kelas, jangan pandang dari mana. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat kepada orang yang paling hina. Siapa orang paling hina di hadapanmu? Mungkin tukang sampah di depan rumahmu. Saya mau bilang saudaraku, waktu engkau berbuat sesuatu kepada orang itu, sama seperti engkau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Waktu tanganmu terulur untuk menunjuk belas kasihan, engkau hidup di dalam kasih. Yang mengerti boleh bilang amin. Biar hari ini saudaraku, firman Tuhan saya tidak perpanjang, tapi biar hidup kita boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berbeda. Ya, firman Tuhan bilang, aku beri engkau perintah yang baru. Apa itu? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Standar kita mengasihi bukan dengan standarnya kita. Cara kita mengasihi bukan dengan caranya kita. Tapi harus dengan standar dan caranya Tuhan sendiri. Dan hari ini firman Tuhan ajar kepada kita. Untuk kita hidup dalam kasih. Ciri yang pertama, kita mampu mengasihi semua orang. Termasuk kepada lawan-lawan kita. Termasuk kepada orang yang sangat menyakiti hati kita. Sebab waktu engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan engkau berkata engkau mengasihi Tuhan. Tuhan bilang engkau seorang pendusta. Amin. Dan yang kedua, hari ini firman Tuhan ajar kepada kita
untuk kita bisa hidup di dalam kasih. Jangan menghakimi orang lain. Sebab ukuran-ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, ukuran itu pun yang akan dipakaikan Tuhan menghakimi kita. Belajar untuk menerima orang lain dalam apa adanya, dalam segala kekurangannya. Dan yang ketiga, orang yang hidup dalam kasih akan menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tangannya akan terulur menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Gereja ini jadi berkat buat jemaatnya di seluruh Indonesia di tengah-tengah COVID kemarin. Ketika rumah sakit kehabisan obat, orang cari obat susah. Gereja yang fasilitasi untuk cari obat. Waktu jemaat sakit susah untuk keluar cari makanan. Gereja yang sediakan makanan kirimin ke rumah. Saya mau bilang gereja ini hidup di dalam kasih. Menunjukkan kepeduliannya. Tangannya terulur buat setiap orang yang membutuhkan. Saya mau berkata, biar jemaatnya juga harus hidup dalam kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.